وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ini juga substansinya yang dilarang, wa'dul banat ini tadi, mengubur anak bayi hidup-hidup, mau laki-laki mau perempuan. Hanya saja yang sering terjadi di masa masyarakat Arab jahiliyah itu anak perempuan. Karena tradisinya masyarakat Arab jahiliyah itu tasya'um. Mereka istilahnya hari ini apa itu ya, tasya'um itu, meyakini kesialan kalau punya anak perempuan. Maka semenjak dia mengetahui anak perempuan, anak yang dilahirkan istrinya adalah perempuan, ini pembawa sial, matikan dia, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Dan ini yang menjadi suatu tradisi yang mendarah daging pada saat itu di masa jahiliyah. Ketika lahir anak laki-laki merupakan kebanggaan bagi seorang ayah pada saat itu. Hari ini waliyadzubillah, yang married by accident itu, yang nikah karena kecelakaan, mau laki-laki mau perempuan, dikuburnya bukan hanya dikubur, sekarang dibuang, nggak pakai kubur-kuburan lagi. Dan dikuburkan masih menghormati, dikembalikan ke tanah, ini dikembalikan di tempat sampah, dibuang kayak orok begitu aja, waliyadzubillah, seperti nggak ada harganya. Ada yang ditaruh di WC. Ini begitu kejamnya sebagian pezina yang melakukan itu di hari ini, waliyadzubillah. Waktu saya menempuh S2 di Solo kemarin, alma mater sekolah saya itu mendapatkan musibah dengan adanya kasus seorang mahasiswi yang meletakkan janinnya itu, menggugurkan janinnya itu di WC kampus. Ketika saya di Solo kemarin, waliyadzubillah. Nah, pada saat saya bimbingan tesis, saya nggak bisa menghadap dosen yang membimbing tesis. Kenapa? Karena beliau mendampingi dosen saya itu mendampingi kasus ini di kepolisian, seperti itu. Ada apa, kasus apa gitu, kok beliau nggak bisa ditemui ketika saya mau bimbingan tesis. Beliau sedang menangani kasus yang seperti itu, waliyadzubillah. Itu yang ketahuan, ya ikhwah. Yang nggak ketahuan gimana? Kelak nanti di akhirat akan ditanya itu, idzal mau'udatu su'ilat. Itu anak-anak yang dia dibunuh ketika lahirnya itu karena perbuatan dosa orang tuanya, itu dia akan ditanya oleh Allah, atas dosa apa kamu dibunuh? Atas dosa apa kamu tidak diberikan hak oleh kedua orang tua kamu itu untuk hidup? Nah, ketika dia menjawab demikian, ya nanti yang akan ditimpakan dosanya adalah kedua orang tuanya itu, waliyadzubillah. Ini 3 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Mughirah bin Syu'bah ini. Kemudian 3 hal yang selanjutnya adalah 3 hal yang makruh. Allah nggak senang, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah belum mengancam hambanya yang melakukan ini dengan dosa. Kalau yang pertama tadi sudah Allah tuliskan dosa bagi pelakunya, ancaman. Ini Allah marah banget ini. Untuk apa? Untuk perkara 3 yang pertama tadi, menyakiti hati orang tua, kemudian man'an wahatin, menghalangi seseorang dari haknya dan dia menuntut yang bukan haknya, kemudian mengubur bayi hidup-hidup, mau itu anak perempuan, mau itu anak laki-laki. Allah marah besar, masuk dalam kategori haram. Yang ini Allah masih merahmati, Allah nggak senang. Tetapi Allah masih rahmat. Untuk yang 3 ini tidak dicatatkan dosa bagi pelakunya, masih sebatas makruh. Tetapi ketika hamba meninggalkan ini, Allah senang. Allah tuliskan bagi dia pahala yang meninggalkan 3 perkara yang terakhir ini. Apa 3 perkara yang terakhir ini yang Allah makruhkan? Wa karihalakum, Allah memakruhkan bagi kalian. Qil wa qal, katanya. Artinya menyampaikan suatu berita tanpa ada cross checknya. Nah, ini di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rambu-rambu perintahnya ini, yaitu untuk tabayyun, cross check kebenaran suatu berita.
Yang Allah seru siapa di sini? Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Untuk tabayun berita tanpa adanya keimanan, itu seseorang sulit untuk melakukannya. Jadi hanya mereka yang punya keimanan yang dia itu bisa melakukan apa? Melakukan cross check tabayun ini. Bagi mereka yang keimanannya itu masih kurang, itu biasanya masa bodoh. Yang penting saya dengar begini ya saya sampaikan. Saya dengarnya begini kok gitu kan. Nah, tapi seorang beriman, seorang mukmin tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun binaba. Kalau ada seorang fasik, seorang yang dia itu biasa berdusta, binabain, dengan suatu berita, dia membawa berita tersebut, fatabayyanu, maka periksalah kebenaran berita tersebut. Nah, ini sekali lagi, ini al-khabar kharaja makhrajal aghlab. Khabar ini datang dengan menyatakan sesuatu yang umum terjadi, bahwasanya kedustaan itu lebih sering dilakukan oleh orang fasik. Tapi nanti ketika suatu kabar datang, orang tersebut kita percaya dia bukan orang fasik karena sering kita bertemu dengannya, kita mengetahui kesolehan yang ada pada dirinya, apakah nggak pakai cross check lagi? Tetap cross check harus dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Umar bin Khattab ini kan ketika di rumahnya didatangi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari izin 3 kali nggak ada jawaban. Ketika izin nggak ada jawaban, Abu Musa al-Ash'ari pulang. Ketika pulang, barulah dibukakan pintu oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika dibukakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Umar menanyakan, "Malladzi yamna'uka?" Apa yang menghalangi engkau untuk datang sini? Kok yang menyebabkan engkau itu pulang, kenapa? Maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzana ahadukum thalatha." Kalau salah seorang dari kalian sudah minta izin 3 kali untuk masuk rumah, falam yu'dzan lahu, tapi tidak diizinkan oleh tuan rumahnya, falyarji, suruh pulang sama Nabi. Ini kan Umar bin Khattab dapat berita nih. Abu Musa al-Ash'ari diketahui para sahabat sebagai sahabat yang soleh, sering menghadiri majelis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak periwayatan Abu Musa al-Ash'ari dan Umar mempercayainya. Tapi dalam hal ini apa yang dilakukan Umar? La tuqimanna alaihi bibayyinah, kata beliau. Datangkan buktinya kalau memang ini Rasulullah yang menyatakan hal ini. Dibawa Abu Musa al-Ash'ari kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, para sahabat ketika itu yang melihat adalah Abu Sa'id al-Khudri. Ketika melihat Abu Musa al-Ash'ari datang dalam keadaan takut gitu kan, karena dibawa sama Umar, kok orang ini takut ini, kenapa gitu. Baru disampaikan perihal ceritanya itu tadi. Maka petinggi-petinggi Ansor pada saat itu berbicara. Yang berbicara pada saat itu Ubay ibn Ka'ab mengatakan apa? Ya Amirul Mukminin, la yaqumu ma'aka illa asgharu minna. Tidak ada yang bersaksi atas kebenaran hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari itu kecuali orang yang paling muda di antara kita yang ada pada saat ini di majelis kita ini. Siapa yang paling muda? Abu Sa'id al-Khudri. Maka Abu Sa'id al-Khudri mengatakan faqumtu, maka aku berdiri dan aku sampaikan bahwasanya aku juga mendengar hadis yang sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ Umar ibn al-Khattab tenang bahwasanya memang ada apa? Ada petunjuknya, ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dalam riwayat Imam Abu Dawud, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an melakukan ini bukan dalam rangka menuduh Abu Musa al-Ash'ari sebagai seorang yang fasik, enggak loh ya. Tapi kenapa? Beliau mengatakan, "Ama inni lam attahimka ya Abu Musa al-Ash'ari." Saya enggak nuduh engkau dusta atas nama Nabi, enggak gitu. Walakin khasyitu an yataqawwalan nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya khawatir orang-orang ini nanti berbicara itu semaunya saja atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
diatasnamakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak ada buktinya. Ini saya khawatir. Nah, kalau ayat ini tadi di dalam ayat ke-6 surah Al-Hujurat ini, berita pada umumnya saja itu kita harus cross check, maka berita yang lebih layak dan lebih wajib kita untuk cross check adalah berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang menyampaikan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap harus cross check, meskipun itu saya. Sampai saat ini mungkin antum mempercayai saya punya kapasitas untuk menyampaikan kalau ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi nanti suatu saat saya ketergelinciran lidah saya menyampaikan bahwa ini dari Rasul, ternyata bukan. Kewajiban antum tetap harus cross check. Antum harus terus juga membandingkan dengan ceramah-ceramah ustadz yang lain dari sumber yang lain. Jangan sampai nanti ketika saya keliru dalam menyampaikan, kekeliruan saya itu antum ikuti juga itu. Jadi harus banyak pembanding untuk melakukan cross check ini. Nah, kemarin salah seorang senior saya di kampus IAIN menanyakan kepada saya, tolong Pak Haidir carikan hadis ini gitu loh. Saya rasa saya mendengar hadis ini ditanyakan oleh jamaah saya nggak bisa jawab. Saya cari di Kutubut Tis'ah nggak ada gitu loh. Hadis tentang ketika Rasulullah itu pada saat wafat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan semua rasa sakit sakaratul maut untuk dirinya agar kemudian tidak ditimpakan kepada umatnya. Karena saya dengar hadis ini juga disampaikan oleh ustadz-ustadz yang masyhur di Indonesia ini gitu kan. Kata beliau. Saya baru dengar sekarang gitu Pak yang kayak gitu. Waktu saya mempelajari peristiwa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Kutubus Sirah, saya nggak pernah mendapatkan itu gitu kan. Akhirnya saya coba mencari dengan metode takhrid yang saya ketahui, nggak dapat juga gitu kan. Akhirnya yang saya dapati pada saat itu saya dapati dicantumkan di salah satu rujukan situs di Timur Tengah itu, situs Ad-Durar As-Saniyah yang diasuh oleh As-Sayyid Abdul Qadir As-Saqqaf. Situs Durar As-Saniyah itu banyak mengumpulkan turas-turas Islami yang ada di situ. Dan dalam kajian teman-teman di sana bahwasanya hadis tersebut itu justru hadis palsu. Kenapa kok bisa jadi palsu? Di dalam kitab hadis palsu aja nggak ada gitu loh. Apalagi dalam kitab hadis yang sahih gitu. Nah, ini yang seperti ini bukan dalam rangka nanti kita merendahkan, menyalahkan asatidzah yang mungkin sudah terlanjur menyampaikan itu, tidak, tapi ini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr gitu. Saling menasehati dengan kebenaran. Dan saya alhamdulillah bersyukur sekali ketika saya menyampaikan sesuatu dan saya salah di situ, ada yang memperbaiki dari asatidzah yang lain. Artinya tidak menjadi warisan yang buruk kepada umat ketika saya menyampaikan yang salah. Ternyata ada yang membenarkan ini kesalahan, kekeliruan saya seperti ini. Misalnya ada suatu hadis ternyata itu bukan hadis, dibenarkan oleh ustadz yang lain, asatidzah yang lain. Alhamdulillah, syukur. Saya tidak jadi memberikan sesuatu yang salah kepada umat ini. Ini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, hadis yang itu tadi yang saya sampaikan berkenaan dengan Rasulullah meminta rasa sakit itu dikumpulkan untuk dirinya itu enggak benar, bukan hadis. Yang demikian itu bukan hadis. Coba juga dibongkar-bongkar di kitab Maudhu'atnya Ibnul Jauzi, yang tidak dapat itu yang paling luas itu Maudhu'atnya Ibnul Jauzi rahimahullah. Nah, berkaitan dengan tabayyun ini, masih ada waktu enggak nih? Berkaitan dengan tabayyun ini, ayat ini turun berkenaan dengan Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id. Ini ketika itu diberi tugas oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Antara Walid bin Uqbah ibn Abi Mu'id dengan Bani Mustalik itu ada permusuhan lama di masa jahiliyah. Ketika mereka keduanya itu sudah masuk Islam, kan
idealnya Allah Subhanahu wa taala satukan dan pertemukan keduanya itu dalam ikatan ukhuwah. Nah, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id ini khawatir ketika diperintahkan untuk datang kepada Bani Mustalik, dia dibunuh di sana karena dulu pernah bermusuhan sama kabilah ini gitu. Jadi ketika di tengah jalan balik tanpa ada sebab karena beliau takut. Ketika sampai kepada Nabi SAW mengatakan apa? Ini Bani Mustalik mau membunuhku gitu. Padahal apa? Itu hanya ketakutan dirinya saja terhadap Bani Mustalik disampaikan kepada Nabi gitu. Nah, Nabi Muhammad kemudian menyiapkan apa? Pasukan untuk menggempur Bani Mustalik. Ini Bani Mustalik nggak betul-betul nih Islamnya nih. Nah, tapi Rasulullah menugaskan Khalid bin Walid pada saat itu, pada saat memimpin pasukan, kamu lihat kalau ada ammaratul Islam, ada tanda-tanda keislaman pada kabilah tersebut, jangan kamu serang gitu. Sesampainya di sana diintai dulu oleh Khalid bin Walid, ternyata ada kumandang azan Isya. Nah, kalau ketika ada kumandang azan Isya berarti ini orang-orang menjalankan syariat Islam di situ, nggak boleh digempur. Itu adalah negeri kaum muslimin, nggak boleh diperangi negeri kaum muslimin. Ketika azan dikumandangkan, nah, maka setelah itu pulang disampaikan apa yang terjadi. Ketika apa yang terjadi itu Rasulullah cross check lagi kepada pemimpin kabilah Bani Mustalik, kami menunggu utusan engkau nggak datang-datang dari kemarin gitu loh. Maka turunlah ayat ini untuk apa? Tabayyun, cross check kebenaran berita. Antusibu qauman bijahalah, jangan sampai atas dasar keputusan engkau mendengar suatu berita yang engkau itu jahil di situ, jahil nggak ada ilmunya, engkau menimpakan bencana kepada suatu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akan menjadikan dirimu nanti menyesal atas apa yang kamu lakukan. Ini kan pernah terjadi di masa Abdul Malik bin Marwan pada saat peristiwa pembangunan Ka'bah itu. Diberitakan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ini Abdullah bin Zubair udah ngubah-ngubah bentuk Ka'bah nih dari begini nih. Dia mengatasnamakan Rasulullah, ini keinginan Rasulullah begini, Ka'bahnya udah beda lagi dari yang sebelumnya gitu. Kirim surat sama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, iya kah? Sudah. Rubuhkan lagi itu apa? Ka'bahnya bangun seperti bangunannya Quraisy. Ini kan karena kejahilan. Nggak tanya dulu dengan para ulama gitu. Setelah dihancurkan, dipugar lagi seperti bangunan Quraisy, baru Abdul Malik bin Marwan datang ke Mekah, nyumpahi Abdullah bin Zubair bahwasanya telah berdusta atas nama Nabi gitu kan. Nah, ternyata sebagian ulama di samping Abdul Malik bin Marwan baru mengatakan, mahlan ya Amirul Mukminin, Abdullah bin Zubair nggak dusta, ini benar. Hadis yang sama juga aku dengar dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ngomong begini memang. Kalau saya tahu demikian, saya nggak akan memerintahkan untuk menghancurkan Ka'bah ini dan mengembalikan kepada bentuk bangunannya Quraisy lagi gitu kan. Itu yang kemudian terjadi di masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, saya kembalikan ya, seperti bangunannya Nabi Ibrahim lagi, seperti cita-citanya Rasulullah. Oleh Imam Malik mengatakan, nasyattuka ya Amirul Mukminin anta ja'ala baitallah mal'abatan lil muluk. Wahai Amirul Mukminin, aku mohon kepada engkau, jangan engkau jadikan Ka'bah atau Baitullah ini mainan-mainannya para penguasa. Ketika ingin hancurkan, penguasa ini hancurkan. Ketika ingin memugar lagi, dipugar lagi. Jangan lakukan yang seperti ini. Maka semenjak masanya Harun ar-Rasyid itu sampai pada saat ini tidak ada pemimpin negara yang berani mengubah bangunan Ka'bah dan ditetapkan sebagaimana bangunan Ka'bah yang dibangun di masa Quraisy, meskipun tidak sesuai dengan cita-citanya Rasulullah SAW pada saat itu. Ini salah satu bentuk ada qil wa qal gitu kan, nggak cross check lagi. Bangunan Ka'bah dikembalikan kepada bangunannya Quraisy, padahal bangunan Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Hijri Ismail itu menjadi satu dengan bangunan Ka'bah. Nah, hari ini kan antum lihat Ka'bah itu pisah tuh antara Ka'bah dengan Hijri Ismail. Nah, kemudian kemakruhan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, wa kasratas su'al, banyak bertanya.
Nah, banyak bertanya, yang dicela di dalam agama ini adalah banyak bertanya yang tidak ada hajatnya, yang mana jawaban dari pertanyaan tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Gitu. Adapun yang banyak bertanya, para sahabat Nabi selalu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah akhbirni, gitu kan. Kabarkan kepadaku bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Amal perbuatan yang bisa memasukkan diriku ke surga dan bisa menjauhkanku dari api neraka. Diminta, tanya sama Nabi, amalan apa yang bisa aku lakukan gitu. Karena ada manfaatnya, Rasulullah jawab pertanyaan tersebut. Karena dia bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Tapi nanti pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu sekira tidak mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel sembelih sapi. Dia tanya sapi yang gimana? Ya, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat kriteria yang dijadikan kriteria yang lebih sulit. Ketika semakin sulit, oh ternyata nanti kalau semakin sulit kita nggak bisa mendapatkan sapi yang begini. Ya, jadi banyak bertanyanya yang seperti Bani Israel, yaitu banyak bertanya dengan tujuan untuk tidak melaksanakan kewajiban. Itu yang masuk tercela di sini. Jadi banyak bertanya yang menjadikan dirinya tidak melaksanakan kewajiban, ini yang masuk dalam kategori yang terlarang ini, yang Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Adapun nanti seorang yang bertanya, kalau memang jawaban dari pertanyaan tersebut ada manfaat bagi dirinya, silahkan dia tanya. Dan kemudian yang terakhir yang dimakruhkan di sini, wa idha'atul mal, membuang-buang harta. Kategori membuang-buang harta di sini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tabdziruhu wa sarfuhu fi ghairil wujuhil ma'dzuni fiha min maqasidil akhirah, yaitu membuang-buang harta dan menempatkannya, menafkahkannya pada tujuan-tujuan yang tidak diizinkan dalam syariat, yang mana dia tidak mendatangkan manfaat akhirat bagi dirinya. Untuk apa kita membelanjakan uang kita gitu? Apakah sesuatu yang kita belanjakan dari uang kita itu bisa menambah ketaatan kita, bisa menjadi sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum pagi beli nasi kuning. Antum pagi sarapan nasi kuning, punya tenaga, bisa sholat duha, kemudian bisa menuntut ilmu kalau bagi yang pelajar. Kemudian dengan sarapan nasi kuning itu antum bisa beraktivitas pada hari itu, aktivitas untuk mencari nafkah untuk anak istri. Maka belanjanya antum itu adalah belanja yang memang sesuai dengan izin syariat. Tetapi ketika membelanjakan harta, dimakan nggak bisa, gitu kan? Dibelanjakan rokok, dihirup asap, dikeluarkan asap, dikunyah nggak bisa, nggak jadi kotoran juga kalau ditelan seperti itu. Nah ini di mana ditaruh harta itu? Dibakar sebegitu saja. Nah ini termasuk idha'atul mal yang dia makruh. Asal hukumnya makruh, tetapi pada tingkat yang lebih besar lagi ketika harta itu dihambur-hamburkan, maka idha'atul mal ini bisa sampai pada taraf haram. Ketika tabdzirnya itu dalam bentuk yang besar. Nah, tetapi ketika nanti ada manfaatnya, baik manfaat akhirat maupun manfaat dunia, ya, maka yang demikian ini tidak termasuk pada idha'atul mal. Maka pada saat antum membelanjakan harta antum itu, lihat kira-kira ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah atau tidak di dalam harta yang kita belanjakan itu. Kalau nanti harta yang kita belanjakan ini memang kebutuhan kita, yang mana kebutuhan ini menjadikan sebab bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang dibutuhkan, maka silahkan antum belanjakan di situ. Adapun nanti ketika seorang yang kelebihan harta bingung mau menghabiskan hartanya ini bagaimana, ya lihat saudara-saudara yang masih membutuhkan, itu lebih baik untuk ditempatkan di tempat-tempat di mana saudara-saudara kita yang masih membutuhkan itu, untuk mendapatkan santunan dari mereka yang berkelebihan harta. Jangan sampai dibuang-buang untuk membeli sesuatu yang nggak ada faedahnya. Beli raket harganya 1 miliar, ada nggak raket yang harganya 1 miliar?
dia bukan atlet juga, misalnya beli raket dan dia juga nggak main bulu tangkis, tapi beli itu buat apa gitu loh. Nah ini yang waliyadzubillah boleh jadi nanti terjerumus kepada idha'atul mal, mengoleksi hobi mengoleksi barang silahkan gitu loh. Tetapi ketika hobi mengoleksi barang, lihat manfaatnya apa. Kalau misalnya dia mengoleksi mata uang yang sudah kuno, klasik, dengan tujuan memang studi dia di sejarah ya seperti itu, ya silahkan. Karena untuk keperluan studinya dia mengoleksi yang seperti itu, hingga nanti ada museum pribadi di rumahnya itu untuk keperluan studi dia dalam hal sejarah, nggak apa-apa. Tetapi nanti yang beli sesuatu yang harganya tinggi tetapi nggak ada manfaat untuk dirinya, nggak ada manfaat untuk keluarganya, alangkah lebih baiknya lagi kalau dia tempatkan harta itu di rumah-rumah yatim untuk membiayai sekolah mereka. Ini akan lebih bermanfaat lagi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi apa yang kita pelajari, dan kita mendapatkan anugerah amal soleh dari apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.